Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat bergabung kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita akan memasuki pembahasan untuk chapter kedua, probabilitas. Yang ini akan dibagi menjadi dua bagian. Ya, sebelum kita masuk tentang probabilitas, mungkin kita masih ingat bahwa pembahasan tentang statistik itu berurusan dengan sampel, yang mana sampel itu diambil sebagai bagian dari populasi. Nah, ketika kita melakukan pengukuran terhadap sampel, maka ini disebut sebagai statistik. Dan kita lakukan analisis terhadap sampel karena melakukan analisis terhadap populasi ketika populasi itu besar itu sangat susah, sangat bahkan mungkin tidak mungkin ya. Ya, kecuali kalau populasinya tidak besar tetapi masih bisa dihitung, ini masih bisa. Nah, ketika populasi sudah sangat besar, maka itu sesuatu yang menyusahkan, sehingga analisis dilakukan terhadap sampel, dan ini yang disebut sebagai statistik. Nah, kalau populasi cukup untuk dilakukan analisis langsung, maka ini pengukuran menggunakan populasi ini disebut sebagai parameter. Nah, statistik dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk melihat sebaran data dan juga untuk melihat karakteristik dari suatu data. Ketika kita menggambarkan karakteristik dari suatu data, itu sama dengan ketika kita menggambarkan karakteristik dari seseorang, misalnya objek. Nah, seseorang bisa diketahui ketika kita menggambarkan karakteristiknya, misalnya nama, kemudian tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, nomor induk, dan yang lain-lain. Itu semua adalah karakteristik atau informasi yang dipakai untuk mendeskripsikan seseorang. Dalam statistik, data juga bisa dideskripsikan menggunakan statistik deskriptif, salah satunya ya dengan menampilkan tabel, menampilkan grafik, menunjukkan nilai sebaran data atau pemusatan data menggunakan mean, median, modus, dan yang lain-lain. Nah, parameter pada dasarnya sama seperti di statistik, tetapi itu digunakan di populasi. Sebaran data dari statistik dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian. Dan kalau pada populasi, ketika itu dilakukan analisis terhadap populasi, maka di sana juga ada peluang terhadap sebuah kejadian. Hanya saja ini lebih mendekati tepat ya, atau mungkin bahkan absolute, karena yang dilakukan analisisnya terhadap populasi. Ketika kita mengambil sampel dari suatu populasi dan kita lakukan analisis terhadap sampel tersebut, artinya kalau kita ambil kesimpulan terhadap sampel ini sifatnya adalah probabilitas atau kemungkinan, seberapa yakin, seberapa confidence dia bisa mewakili populasi. Nah, peluang ini yang disebut sebagai probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas ini adalah sebuah angka ya, bentuknya angka dari 0 sampai 1 yang menggambarkan atau menunjukkan peluang kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contoh misalnya ketika kita memiliki sebuah dadu yang bermata 6, ini semua mungkin pernah melihat ya dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika dadu dilempar akan muncul satu angka. Suatu angka ini muncul peluangnya adalah 1 dari 6, karena ada 6 angka yang mungkin dan itu yang muncul 1. Sehingga jika dadu dilempar maka berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2, ini sama dengan 1 dari 6, yang itu kemungkinannya sama dengan jumlah titik yang lain juga ya, misalnya kemunculan titik yang lain. Contoh kasus misalnya tentang perkiraan cuaca ya, ini semua mungkin pernah melihat ya mungkin di televisi atau mungkin di surat kabar, ketika membaca bagaimana cuaca hari ini atau perkiraan cuaca hari ini, itu sesuatu yang sifatnya ketika itu belum terjadi, maka ini adalah sebuah probabilitas. Bagaimana cara memperkirakan? Nah, kita bisa menggunakan sebaran data dari periode sebelumnya atau menggunakan variabel-variabel yang itu bisa dipakai untuk memperkirakan, dan muncul hasilnya nanti sebuah perkiraan. Itu bisa jadi namanya perkiraan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi untuk perkiraan cuaca atau weather forecasting, misalnya dikatakan hari ini hujan, yaitu ketika dia hujan bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Ini namanya ilmu peluang yang diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Teori probabilitas. Nah, terdapat beberapa macam aturan dalam teori probabilitas, dibagi menjadi 3 ya. Ini aturan penjumlahan, ada penjumlahan khusus, penjumlahan umum, komplement, kemudian aturan perkalian khusus, umum, bersyarat gabungan, dan teorema Bayes yang ini merupakan pengembangan dari aturan perkalian. Bahasan pertama aturan penjumlahan. Penjumlahan tadi ada penjumlahan khusus, ada penjumlahan umum, dan juga ada komplement. Ya, kita lihat di sini contohnya ada 2 kejadian itu akan bersifat sebagai mutually eksklusif jika mereka tidak bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Contoh misalnya hari ini Rabu, A ini Rabu, B itu Jumat. Rabu dengan hari Jumat itu tidak mungkin terjadi bersama-sama, karena itu 2 buah kejadian yang dia terpisah. Kemudian terkait dengan contoh yang lain, misalnya saya di satu kejadian saya di rumah dan kejadian lain saya di sekolah. Yang tidak mungkin pada saat yang bersamaan saya di rumah dan saya di sekolah. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin, kecuali kalau sekolahnya di rumah ya. Ini hal yang khusus. Nah, artinya 2 kejadian yang itu saling lepas atau mutually eksklusif itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, aturan penjumlahan atau penjumlahan khusus ini ketika dijumlahkan, kalau kejadiannya mutually eksklusif, maka dia bisa menggunakan fungsi OR ya. Contoh misalnya di sini probabilitas seorang siswa memiliki rambut pirang adalah 0,3 dan probabilitas memiliki rambut hitam adalah 0,4, maka berapa probabilitas mereka memiliki rambut pirang atau rambut hitam ya. Nah, kalau kejadiannya mutually eksklusif, maka penjumlahannya menggunakan fungsi OR. Sehingga ketika ini dijumlahkan cukup ditambahkan peluangnya satu kejadian misalnya 0,3 dan kejadian lain 0,4, ketika dijumlahkan jadi 0,7 atau 70%. Aturan penjumlahan yang disebut penjumlahan umum. Nah, ini berlaku untuk kejadian yang tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas atau non mutually eksklusif ini ada kemungkinan terjadi secara bersama-sama atau dia beririsan. Kita lihat contohnya. 55% siswa dari 100%, 55%-nya ini menyukai bola basket atau olahraga basket, 35% menyukai sepak bola, dan 15% menyukai keduanya. Berapa probabilitas seorang siswa menyukai bola basket ataupun sepak bola? Nah, di sini ada satu kejadian yang itu terjadi secara bersama-sama atau beririsan, di mana di sini disebutkan sebagai 15% menyukai keduanya. Jadi ada kemungkinan dua-duanya ada. Nah, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, situasi seperti ini, maka ini kejadian non mutually eksklusif. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kalau yang penjumlahan khusus tadi mutually eksklusif cukup ditambahkan. Nah, tapi kalau di penjumlahan umum atau kejadian yang non mutually eksklusif, ini kita harus mencari ini ya irisannya. Jadi contohnya misalnya di sini kita mulai dari yang dua-duanya ada 15%, berarti 0,15. Kemudian yang menyukai basketball ini ada 0,55 atau 55%, berarti dikurangi dengan 15 jadi 0,4. Kemudian yang menyukai sepak bola ini 35%, berarti dikurangi dengan 0,15 jadi 0,2 atau 20%. Sehingga kalau digambarkan diagramnya seperti ini. 0,4, 0,15, 0,20. Jumlahnya tidak 100 karena yang sisanya berarti tidak menyukai dua-duanya, dia ada di luar sini. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, probabilitas seorang siswa menyukai basketball atau sepak bola berarti menggunakan rumus ini, peluang A dan B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan dari peluang A dan peluang B, sehingga 55% ditambah 35% dikurangi 15, maka nilainya sama dengan 75%.
Nah, perbedaan antara mutually eksklusif dengan non mutually eksklusif atau not mutually eksklusif ini bisa dilihat di sini. Dua kejadian terpisah, tidak ada kejadian yang itu terjadi bersama-sama. Ini pada mutually eksklusif. Ketika itu penjumlahan umum atau berlaku pada non mutually eksklusif, maka ada kejadian yang dia terjadi secara bersama-sama. Nah, ini ada kejadian terjadi secara bersama-sama. Cukup simpel ya, bisa dipahami. Jadi kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Cukup dilihat ada tidak kejadian yang itu terjadi secara bersama-sama. Nah, aturan penjumlahan yang ketiga, komplement. Ini komplement dari suatu kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Contohnya, jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul, maka komplement dari kejadian A adalah botol tidak pecah. Jadi pelengkapnya. Peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, dan sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Ini rumusnya, peluang A itu sama dengan 1 dikurangi peluang bukan A. Contoh misalnya diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik ada 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Berarti ya tinggal dikurangi 1 minus 0,8, 0,2. Ini untuk pembahasan bagian pertama. Kita cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan lagi di bagian kedua, masih dalam pembahasan probabilitas. Terima kasih.